Halo Bu Ajeng. Yasmin, siapkan keperluan untuk acara pengukuhan saya menjadi pemilik Cakradinata ya. Baik Bu. Biar cepat, kamu kerja bareng aja sama Galang dan tim lain, oke? Siap. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Kayaknya aku harus balik ke kantor deh. Mama bilang apa emang? Bu Ajeng minta tolong sama aku untuk acara pengukuhan dia sebagai pemimpin Cakradinata. Sebenarnya aku juga diundang ke situ sih. Kamu ikut aja. Terus gimana ya caranya supaya aku bisa tahu tuh hubungan Pak Baskara sama ibu aku? Mungkin ada yang bisa bantu kita sih. Kamu tahu kan aku dekat sekali sama Dokter Romeo. Kita bisa minta tolong sama dia. Tapi aku takutnya Bu aja nggak setuju. Ya untuk itu ya mendingan kita tanya langsung dulu deh sama Dokter Romeo seperti apa. Yang penting kamu jangan pesimis dulu ya. Makasih ya. Pokoknya aku janji aku akan bantuin kamu. Aku akan bantuin sahabat kecil aku. Mas? Iya. Mas siapa ya? Oh, saya Galang, Pak. Saya karyawan baru di sini. Oh iya, saya Rangga. Oh, Pak Rangga. Iya, saya sudah mendengar nama Bapak dari Bu Ajeng. Ada yang bisa saya bantu, Pak Rangga? Saya cari Yasmin. Tapi kamu udah tahu Yasmin atau udah kenalan sama Yasmin? Sudah, Pak. Saya sudah kenal dengan Mbak Yasmin. Tapi Mbak Yasmin nggak ada di sini. Dia sedang istirahat makan siang. Padahal aku mau mulai untuk bisa mendapatkan hati Yasmin dan mengembalikan kepercayaannya ke aku. Apa Yasmin lagi pergi sama Romeo ya? Gua harap lo tepatin janji lo. Siapapun yang kalah, harus jauhin Yasmin. Pak Rangga? Pak Rangga? Bapak tidak apa-apa? Oh nggak apa-apa, saya baik-baik aja kok. Oh, saya lanjut kerja dulu, Pak. Oh ya, silakan. Sekarang Yasmin sudah bukan tunangan aku lagi. Bisa-bisa Romeo langsung mengambil kesempatan untuk deketin dia. Pasti Romeo masih berharap sama Yasmin. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Aku harus segera mendapatkan Yasmin, bagaimanapun caranya. Yasmin? Dan ya? Kenapa kalian bisa di sini? Ada yang pengen kita bicarain sama kamu. Soal? Kayaknya nggak bisa diomongin di sini deh Mas Romeo. Yaudah kalau gitu, silakan ke ruangan saya. Mari. Jadi kamu juga anak kandungnya Papa? Rasanya sulit buat saya untuk percaya. Awalnya saya juga kurang yakin Mas Romeo. Tapi saya punya buktinya. Ini hasil tes DNA antara saya dan Pak Baskara. Setelah Papa meninggal, ada hal baru lagi yang terkuak. Tapi ini benar-benar bikin saya shock. Jadi berarti waktu itu pas kita ketemu, kamu lagi ambil hasil tes DNA di rumah sakit? Iya Mas.
Saya minta maaf ya karena waktu itu saya bohongin Mas Romeo. Saya bilangnya kalau saya ngambil hasil tes DNA orang lain dikasih kuasa ke saya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini bener-bener bikin saya shock aja. Terus sekarang kamu tahu nggak kabar dari ibu kandung kamu? Dari saya kecil, saya ditaruh di panti asuhan. Tapi saya tahu nama ibu kandung saya. Namanya Sandra. Kenapa kamu sejak kecil ditaruh di panti asuhan? Sekarang kamu tahu nggak? Kira-kira ibu kandung kamu ada di mana? Saya juga nggak tahu Mas, saya juga bingung. Saya juga sebenarnya pengen tahu kenapa orang tua saya naruh saya di panti asuhan. Dan saya juga sebenarnya selama ini udah mencari-cari di mana keberadaan ibu kandung saya. Tapi sampai sekarang juga belum ketemu. Ya terus kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk tes DNA? Sebelum Pak Baskara meninggal, beliau sempat kirim foto ke saya dan minta saya untuk cari perempuan yang ada di foto itu. Saya kaget banget karena pas saya lihat fotonya, ternyata itu foto ibu kandung saya. Dan beliau juga sempat bilang kalau beliau dan ibu saya pernah sangat dekat. Dari situlah saya mulai curiga. Makanya aku mau minta tolong sama kamu. Tolong buat Dania tetap ada di Cakradinata. Mungkin dengan kesempatan itu akhirnya Dania bisa mencari tahu kenapa dia bisa ditaruh di panti. Dan kenapa dia bisa dipisahkan sama ibunya. Apakah nyawa Dania terancam? Apa enggak? Sebenarnya saya agak sulit untuk akses ke kantor pusat Cakradinata. Karena dari awal saya diberi tanggung jawab untuk urus rumah sakit ini. Ya, bahkan mama aja nggak bisa nyentuh saya di sini. Karena papa menempatkan saya di posisi yang sangat kuat di rumah sakit ini. Tapi mungkin saya bisa mempekerjakan kamu di rumah sakit ini. Ya, setidaknya kamu masih bisa terhubung ke Cakradinata. Jadi kamu bisa nyelidikin soal Pak Baskar dan juga ibu kandung kamu. Makasih banyak ya Mas bantuannya. Tapi saya mohon maaf sebelumnya. Apa nggak apa-apa saya kerja di rumah sakit? Saya nggak punya latar belakang sama sekali di bidang medis. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Saya bisa menempatkan kamu di bagian PR. Jadi kamu nggak berhubungan langsung sama alat-alat medis. Jadi dengan demikian kamu bisa sering bolak-balik Cakradinata. Bener kan? Aku juga bilang apa? Makasih ya dok. Makasih banyak ya dok udah mau bantuin Dania. Sama-sama. Saya bisa mulai kerja kapan ya Mas? Mulai besok bisa. Baik. Ibu aja ngelepon. Coba diangkat dulu aja. Halo Bu Ajeng. Yasmin, siapkan keperluan untuk acara pengukuhan saya menjadi pemilik Cakradinata ya. Baik Bu. Biar cepat, kamu kerja bareng aja sama Galang dan tim lain, oke? Siap. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Kayaknya aku harus balik ke kantor deh. Mama bilang apa emang? Bu Ajeng minta tolong sama aku untuk acara pengukuhan dia sebagai pemimpin Cakradinata. Sebenarnya aku juga diundang ke situ sih. Kamu ikut aja. Ya kamu datang aja Dania. Sekarang kamu kan ada di tim bagian dokter. Baik. Ya dok kalau gitu kami permisi dulu ya dok. Kalian hati-hati ya. Mari. Makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama, yang pastinya kamu sekarang fokus saja cari tahu soal orang tua kamu ya. Yes. Yasmin!
Mas gimana sih ini Mas? Mohon maaf ya, Kak, Mas. Ya udah, diambil aja. Iya, Kak.